Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eka Chandrika Sulistiawati. Di sini saya akan membahas tentang teori akuntansi positif. Langsung saja masuk ke perkembangan teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif berkembang karena adanya ketidakpuasan terhadap teori normatif. Nah, teori normatif itu menunjukkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu berdasarkan premis, norma, dan standar. Sedangkan teori positif menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empirik. Kemudian, teori akuntansi positif berusaha menjawab pertanyaan berikut dari sudut pandang ekonomi. Yang pertama, apakah biaya dan manfaat metode akuntansi alternatif? Yang kedua, apakah biaya dan manfaat regulasi dan proses penentuan standar akuntansi? Yang ketiga, apakah dampak laporan keuangan yang dipublikasi pada harga saham? Kemudian, teori akuntansi positif dapat dikelompokkan menjadi dua tahap. Yang pertama, penelitian akuntansi dan perilaku pasar modal. Dalam tahap ini tidak dijelaskan tentang praktik akuntansi, tetapi dilakukan penelitian terhadap hubungan pengumuman laba dengan reaksi harga saham. Nah, untuk melakukan penelitian dalam tahap ini menggunakan hipotesis pasar efisien dan capital asset pricing model atau CAPM. Nah, dan yang kedua, itu penelitian dalam tahap kedua dilakukan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada alasan oportunistik dalam hal perusahaan memiliki metode akuntansi tertentu atau pada alasan efisiensi, yaitu metode akuntansi dipilih untuk mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan stakeholdernya. Nah, kemudian lanjut selama tahun 1970-an, akuntansi bergerak kembali ke arah metodologi empirik dan positif. Nah, pendekatan yang demikian disebut dengan pendekatan teori positif yang berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai informasi. Nah, pendekatan positif tidak memberikan anjuran mengenai bagaimana praktik akuntansi yang seharusnya, tetapi berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik akuntansi mencapai bentuk seperti keadaan sekarang. Nah, kemudian tujuan Positive Accounting Theory atau PAIAT. Nah, untuk menjelaskan yaitu untuk menjelaskan, to explain, dan memprediksi, to prediksi praktik akuntansi. Nah, di sini maksudnya penjelasan itu berarti memberikan alasan terhadap praktik yang diamati. Misalnya dalam PAT dijelaskan mengapa perusahaan tetap menggunakan biaya historis atau historis cost dan mengapa perusahaan tertentu mengubah teknik akuntansinya. Kemudian sedangkan prediksi itu prediksi terhadap praktik akuntansi berarti teori perusahaan memprediksi fenomena yang belum diamati. Kemudian, asumsi yang mendasari penelitian empiris pada positive accounting adalah kesepakatan mengenai adanya pasar modal yang efisien atau efisiensi capital markets. Nah, asumsi lain adalah bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomik dan komoditi politik, dan setiap individu bertindak sesuai dengan kepentingan diri sendiri secara rasional. Kemudian, dalam pengembangan teori akuntansi positif, itu ada dua tahap. Yang pertama, tahap awal serta kronologis yang di dalamnya termasuk riset-riset dalam akuntansi dan perilaku pasar modal. Yang kedua, tahap kedua yang menekankan pada lintas perusahaan yang berisi dua fokus perspektif. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.